berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Di tempat bercerita Mona dan Reni kali ini kita kedatangan seorang milenial yang sedang menyelesaikan S2 psikologinya. Beliau adalah seorang yang sangat dekat juga lumayan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya adalah Neng Anggi Cornelia. Kita akan berbincang sebentar lagi dengan dia dan kita akan mendapatkan manfaat dari kehadirannya dia di podcast kami. Terima kasih. Sahabat Mona Reni, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Seperti tadi yang sudah Mona sampaikan, kali ini kita berjumpa dengan seorang tamu yang luar biasa. Perjalanan hidupnya juga sangat menarik. Sekarang kita ketemu dengan tamunya anak muda nih. Dari kemarin kan bapak-bapak, ibu-ibu ya, sekarang lebih fresh dari milenial ya. Namanya Anggi. Halo. Hai Tante. Kita udah lama ya nggak ketemu. Iya, berarti aku pas skripsi kan? Jadi tahun berapa? 17 atau 18 gitu. Oh, udah lama ya, sudah bertahun-tahun. Iya, benar. Jadi saya ketemu Anggi ini dalam keadaan yang nggak sengaja sebetulnya. Waktu itu kami dari komunitas Down Syndrome membuat acara, lalu Anggi ini menjadi salah satu volunteer dan Anggi ini rajin banget lah. Selain di Down Syndrome dia kesana kemari dan kebetulan dia juga adalah seorang psikolog, sekarang lagi ambil S2 ya. Iya. Ih, keren kamu ya. Calon. Calon. Nah, aku pengen tanya nih Anggi, memutuskan untuk kuliah psikologi, kenapa? Sebenarnya awalnya banget tuh nggak pengen jadi psikolog kan. Awalnya tuh justru pengen jadi dokter, cuma dari aku TK itu udah spesifik harus dokter anak. Karena? Mungkin karena aku suka anak kecil kali Oh, ya. okay. Dari sebenarnya dari dulu tuh dari TK aku tuh kayak asisten guru gitu. Jadi teman aku ingusan, aku yang bersihin. Temen aku luka, jadi tiap minggu aku pasti bawanya bawa Hansaplast yang gambar-gambar gitu, bawa tisu, bawa apa segala macam. Jadi aku kayak emang udah gitu. Cuma aku spesifik pengen jadi dokter anak dulu sampai akhirnya waktu SMA kelas 2, kebetulan aku kan di negeri kan, di SMA negeri. Terus ada brosur-brosur swasta, kuliah-kuliah swasta gitu, univ swasta. Terus salah satunya ada Maranatha waktu itu. Terus di situ dibilang lulusan dokter tuh bisa jadi dokter anak atau enggak psikiater. Terus akhirnya aku cari tahu nih psikiater tuh apa sebenarnya. Terus akhirnya cita-cita aku nambah, kalau nggak jadi dokter anak jadi psikiater, pengen kerja di rumah sakit jiwa gitu. Sampai akhirnya tanda kutip terjerumus lah masuk ke psikologi karena ternyata hasil psikotes aku waktu kelas 3 itu lebih cocok ke psikologi sebenarnya. Sebenarnya awal masuk kuliah tuh kayak merasa terjebak kali ya, kayak nggak cocok aja, sampai akhirnya aku aktif di ini volunteer ABK. Terus emang ternyata aku Kenapa pengen ABK? Nah itu mungkin yang aku selalu bilang passion kali Tan. Aku nggak bisa bilang kenapanya, apanya gitu. Pokoknya kepingin aja ya, gitu. Pengen aja. Oh kebetulan dulu aku tuh tahu ABK dari aku TK sebenarnya. Dari TK kecil berarti tahun 99 ya, 99 aku TK. Jadi aku tuh 2 tahun TK nggak pernah ganti teman sebangku. Teman sebangku aku namanya Krisna. Hai Krisna, kalau Krisna nonton. Krisna ini special need, dia autis. Dulu itu selalu duduk, aku bareng dia. Tapi yang aku ingat adalah kita duduk selalu bertiga. Jadi aku, Krisna, sama ada satu orang, dia selalu pakai blazer hitam, pakai turtleneck warna abu. Siapakah dia? Aku sekarang pikir, oh mungkin itu adalah shadow teachernya Krisna, karena itu bukan orang tuanya Krisna. Nah dari dulu aku selalu dibilang sama ibu aku, ada teman yang spesial loh gitu. Terus salah satunya Krisna tuh nggak boleh kalau Krisna pukul kakak, aku dipanggil kakak kalau di rumah. Kalau Krisna pukul kakak nggak boleh dibalas, kalau jambak kakak, kalau gigit, pokoknya Krisna suka KDRT gitu ke aku, mungkin gemes-gemes gitu, tapi aku nggak boleh balas. Tapi aku juga tahu Krisna tuh nggak bisa duduk sama yang lain, dia ngamuk kalau didudukin sama yang lain, harus sama aku. Jadi aku juga sayang banget. Laki-laki Krisna itu. Laki-laki. Di mana kamu Krisna sekarang? Oh, Krisna tuh orang India.
Oh. Jadi mungkin dia ada di India sekarang. Hai Krisna. Kok bisa? Entah ya, mungkin dulu aku TK-nya campur-campur gitu. Di mana? Dulu TK Alamanda namanya, di Gandapura, tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Dulu tuh itu, jadi ya aku udah tahu, ya Krisna kenapa-napa pasti sama aku gitu. Nggak hanya sama Krisna, sebenarnya teman sekelas aku. Tapi dia bisa berkomunikasi. Seingat aku sekarang sih dia tuh berarti harusnya dia non verbal ya, karena dia cuma gitu doang. Oke, ya. Gitu. Jadi aku sebenarnya udah nggak asing dengan ABK sendiri. Terus memang suka anak-anak juga, jadi akhirnya dulu mah pengennya jadi dokter anak, sekarang jadi psikolog anak. Tiba-tiba jadi psikolog gitu Iya, ya. betul. Tapi setelah merasa terjerumus di bidang psikologi itu, akhirnya mencintai nggak? Oh, cinta banget sampai kayaknya apa ya, dulu dari awal skripsi aja. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya aku memutuskan untuk nerima aja nih sebagai mahasiswi psikologi, karena di semester 5 tepat sebelum aku aktif jadi volunteer itu, aku tuh tes diri aku. Jadi biasanya kalau kita mau ngetes orang, kita tuh ngetes diri kita, nyoba dulu kan, maksudnya biar kita tahu arahnya gimana nih gitu. Nah pas aku ngetes diri aku, skornya lebih tinggi untuk jadi psikolog anak dibanding pediatrician waktu itu, dibanding dokter anak. Jadi kayak, oh ya kayaknya emang bener nih, aku nggak salah. Padahal dulu juga udah dites sama psikolog gitu. Hasilnya memang itu juga. Iya, cuma kan aku ya biasa anak muda kan galau gitu kan. Jadi pokoknya sampai akhirnya aku tes, terus benar-benar pas habis itu ada ini yang jadi volunteer apa segala macam kan. Jadi dari situ benar-benar mencintai sampai akhirnya ngambil skripsinya pun ya itu ke mama-mama yang Down syndrome kan. Teman-teman aku tuh udah bilang itu susah banget. Ya nggak mudah memang, tapi ya happy gitu ngejalaninnya, benar-benar karena aku suka. Itu tentang Down syndrome-nya tentang apa waktu itu? Waktu itu tentang well-being. Jadi well-being itu kayak kesejahteraan. Pokoknya sejahtera nih punya Down syndrome sebenarnya. Dan sekota Bandung kan waktu itu ngambilnya. Jadi kalau ditanya teman-teman aku udah lulus, aku tuh masih ya itu nunggu sidang gitu karena prosesnya panjang gitu. Belum ke dinas, belum apa, tapi aku menikmati itu. Proses waktu membuat skripsi itu. Oke, luar biasa sahabat Mona Reni, perjalanannya panjang ya untuk jadi psikolog. Nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan Anggi. Kita lihat dulu foto-foto Anggi bersama para ABK. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Anggi, psikolog muda yang luar biasa yang begitu punya passion gitu ya untuk berkecimpung di dunia ABK. Nah, setelah menemukan kecintaan itu ya, sebagai psikolog, setelah lulus sebagai sarjana psikologi begitu kan. Lalu Anggi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu apa motivasinya sebetulnya? Karena begitu aku meyakini diri aku emang lebih cocok di psikolog anak nih, aku langsung ya aku pengen jadi psikolog, berarti kan harus lanjut sekolah lagi. Dan sebenarnya tujuan lainnya adalah aku pengen buka praktek, karena banyak juga begitu aku terjun nih ke lapangan, begitu aku ambil skripsi kan ketemu orang-orang langsung gitu kan. Banyak tuh yang mama-mama bilang kayak iya kurang mampu gitu kalau ke psikolog atau apa gitu. Jadi aku juga pengen membantu lewat situ. Terus juga sebenarnya tujuan lainnya selain buka praktek adalah aku tuh bercita-cita buat daycare daycare tapi yang nerima ABK gitu. Karena sebenarnya apa ya, karena mungkin buat aku pengalaman kecil yang duduk sama Krisna itu kan menyenangkan banget buat aku gitu, meskipun ada nangisnya tapi maksudnya itu kan membekas. Jadi alangkah menyenangkannya kalau anak-anak juga bisa dititipin sama teman-teman yang spesial gitu. Jadi aku mewadahi mereka untuk punya teman lebih banyak lagi, lebih luas lagi, tahu oh ada loh teman-teman yang kita yang spesial gitu. Upaya-upaya ke arah sana udah ada? Belum. Belum. Salah satunya ini kuliah dulu. Terus, ya. Untuk itu ya maksudnya. Praktek dan itu. Dan cita-cita itu ternyata nggak pernah hilang ya? Iya, dari dulu memang pengen aja gitu, meskipun orang bilang kayak susah, iya tahu, ya kan nggak ada yang gampang ya sebenarnya. Jadi ya tahu, tapi ya yakin aja gitu. Proposal tesis apa? Belum, baru mau tesis akan apa? Mungkin ya pasti tentang ABK lagi. Pasti telepon saya lagi nanti. Pasti ke ranah sana, meskipun sebenarnya waktu skripsi pun ditanyakan kayak
kenapa ada keluarga kah yang ABK atau apa? Nggak ada, memang nggak ada sama emang sekali. nggak ada. Oke. Jadi ya, passion dari Tuhan. Mungkin dulu aku antri paling depan jadi bisa request sama Tuhan maunya passionnya apa. Oke, luar biasa, luar biasa. Saya ketemu Anggi beberapa kali dan Anggi juga sempat beberapa kali ikut di komunitas kami, dan saya juga lihat gitu Anggi tuh kesana kemari. Nah, cerita tentang Anggi menjadi volunteer di berbagai acara ABK kita bahas setelah ini. Kembali lagi di tempat bercerita, Mona dan Reni masih dengan Anggi. Nah, selama Anggi menjadi volunteer di dunia per ABK-an gitu, Anggi merasa ada perbedaan mendasar nggak? Kan jenis-jenis kebutuhan khusus ini banyak sekali. Ada perbedaan mendasar nggak untuk menangani misalnya kebutuhan khusus A, B, C, D gitu? Sebenarnya nih, ini nggak ada teori tertulisnya, ini hasil experience aku aja nih selama ini. Sebenarnya nggak ada yang apa ya, maksudnya yang ajak harus gini ya, harus gini, karena sebenarnya ya balik lagi kita kan manusia, setiap manusia beda-beda gitu, aku sebenarnya beda, kita semua beda gitu. Cuma aku tuh akhirnya ngelis gitu. Sebenarnya karena banyak juga yang nanya gimana sih, kayak bahkan ada yang nanya gimana sih ngomong sama ABK gitu loh kan. Ya akhirnya aku ngelis sebenarnya apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita mau jadi volunteer atau memegang anak-anak itu. Sebenarnya yang mendasar adalah kita harus tahu dulu jenis kebutuhan khususnya tuh apa gitu. Kan misalnya kalau Down syndrome memang kasat mata ya, kita meskipun ada juga kan yang nggak tahu itu Cina, iya nggak gitu sebenarnya konsepnya, tapi maksudnya ya itu buat orang-orang yang tahu pasti mendasar lah gitu. Kalau Down syndrome atau nggak cacat fisik lainnya ya kita tahu. Tapi misalnya kayak ada autis, ADHD itu kan mirip ya terlihatnya gitu. Nah mungkin lebih baik kita tahu itunya dulu. Terus selanjutnya aku tuh yang aku pelajari lainnya adalah kita harus tahu sebenarnya anak ini komunikasinya gimana, verbal atau non verbal. Sebenarnya cara ngomongnya sama aja sih. Kalau ditanya ngomong sama yang non verbal, kecuali yang sign language ya dia pakainya. Kalau memang dia non verbal yang nggak pakai sign language, aku juga ngomong biasa aja sebenarnya gitu. Cuma nggak mengharapkan dia untuk jawab gitu, kayak ya nggak butuh aku tungguin terus gitu untuk dia sampai ngomong gitu. Selanjutnya dari bahasanya dia sendiri, dan dia sebenarnya ada hipo atau hiper nggak gitu. Maksudnya kalau hipo kan istilah hipo tuh untuk misalnya kalau dia jadinya suka mukul-mukul karena kurang tekanan nih di tangannya misalnya gitu. Tapi kalau hiper kan nggak kesentuh dikit aja berasanya perih kan anak itu. Tone maksudnya, tonusnya ya. Oke. Hiper dan hipo itu hiposensitif dan hipersensitif itu juga penting sebenarnya buat kita tahu, karena orang-orang kan nggak banyak yang tahu tuh kayak main dirangkul aja, padahal mungkin dia sebenarnya buat dia dia tuh hipersensitif gitu bagian leher atau tangan gitu. Kadang hal-hal itu yang akhirnya anak itu nggak maksud nyerang, tapi ternyata kita salah sentuh, salah apa gitu. Itu dia merasa terganggu. Iya, itu yang juga bikin kayak oh ini mah anaknya suka mukul-mukul, padahal maksudnya belum tentu mukul, bisa aja dia hipo karena dia butuh tekanan aja tuh si tangannya gitu. Kayak sebenarnya hal itu selebihnya biarkan mengalir sih, kayak PDKT gitu kan. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip lah, maksudnya kita juga nanti saya udah lupa PDKT tahun kapan. ya nantinya berjalan gitu aja, kayak nantinya akhirnya kita tahu apa yang dia suka sebenarnya gitu, apa yang dia nggak suka. Akhirnya ya kan PDKT juga nggak ada yang teratur harus gimana sama gitu kan, nanti juga akhirnya juga berjalan gitu aja sih sebenarnya. Nah selama Anggi di dunia ABK ini ada masalah yang pelik nggak yang pernah terjadi? Apa ya, sebenarnya nggak pelik-pelik banget sih, tapi kayak aku lebih aku selalu bilangnya itu kayak tanda cinta kali ya, karena aku kan berhadapan langsung gitu, jadi kadang suka dapet ya gigitan apa gitu, jambakan gitu, atau tiba-tiba lebam segini gitu ya. Itu kejadian itu nyata memang itu ya itu beneran terjadi gitu. Jadi kadang kan orang melihat misalnya aku jalan sendiri gitu, atau nggak sama siapa, kan kesannya kayak aku habis KDRT gitu, di sini aku berdarah gitu kan, kayak tiba-tiba mata aku sembab gitu. Sebenarnya itu jadi kayak
jadi omongan orang ke aku sih gitu, kayak jangan-jangan gitu sebenarnya, tapi enggak sih, itu tanda cinta mereka. Jadi sebenarnya buat lucu-lucuan sih buat akunya, meskipun kalau ditanya sakit nggak, ya masa nggak sakit gitu sebenarnya, tapi ya itu sih jadinya dibawa santai aja gitu, meskipun berasa sih berdarahnya, sakitnya berasa. Ada nggak anak ABK yang pernah Anggi temui atau pada saat jadi shadow teacher gitu atau apa yang masih tetap dekat sampai sekarang? Oh ada banget. Kayaknya aku tuh suka kayak ikan dori gitu, suka lupa, cepet lupa gitu kan sebenarnya. Jadi kadang akunya udah lupa, dia masih ingat gitu, atau orang tuanya gitu, kayak misalnya dulu aku masih naik angkot, terus tiba-tiba ada nyolek, Kak Anggi ya? Iya, aku bilang, ini saya mamanya ini. Oh iya, aku kan lupa. Oh iya aja iya, tapi aku lupa anaknya siapa. Maafkan gitu. Kadang aku gitu, tapi ya banyak sih, banyak banget, sampai ada juga yang sekarang tuh ada namanya Jayden. Hai Jay. Kalau misalnya dengar ini tuh dari aku waktu itu aku sempat ngajar di 2 sekolah kan, dari sebelum lulus sampai udah lulus aku ngajar di sekolah yang kedua. Di sekolah yang kedua ini aku ketemu Jayden tuh kayak cinta mati gitu sama aku. Jadi apalagi pas pandemik, mamanya tuh sampai bilang, Miss Anggi, nih Jayden tuh ngeliatin HP saya, bukain fotonya Miss Anggi gitu, kayak autis. Jadi kayak ya itu yang dekat, bener-bener dekat tuh banyak gitu, nggak hanya Jayden gitu, banyak lah gitu. Ih, luar biasa ya pengalaman Anggi ini. Harusnya bisa jadi contoh loh buat anak-anak muda sekarang ya, yang masih seumur, masih Anggi usia berapa? 27. Oh 27, nggak apa-apa, masih muda itu. Kalau dibandingkan dengan saya masih muda. Maksudnya untuk anak-anak muda ini kita akan sangat berterima kasih, akan sangat terbantu gitu kalau ada yang mau volunteer ya di acara-acara ABK. Kita tuh setiap mengadakan acara ya agak kesulitan mencari volunteer. Paling misalnya begini, Anggi ada ajak teman-temannya gitu. Tapi kan belum tentu juga yang lain punya passion yang sama gitu. Tapi menurut saya sih ya, passion itu bisa dibangun kok. Iya. Betul nggak? Waktu Anggi, gue pengennya masuk ke dokteran. Ini gue terjerumus. Ternyata tumbuh sih perjalanan itu kan. Ternyata Anggi menemukan bahwa memang disinilah gitu Tuhan mau Anggi berkarya gitu kan. Kita kembali sesaat lagi dengan Anggi. Masih dengan Anggi, anak muda yang luar biasa nih ya. Anggi punya passion yang luar biasa di dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, Anggi, ini saya selalu tanya ke setiap tamu saya yang datang. Keresahan apa sih yang Anggi rasakan? Sebenarnya sama yang kayak tadi aku udah sampaikan, karena masih banyak orang yang menganggap spesialnya tuh penyakit gitu. Entah bisa disembuhkan, entah bisa menular gitu. Jadi karena aku cukup banyak ya bawa anak-anak murid aku atau pasien aku keluar, terus ketemu orang banyak gitu ya, terus responnya tuh kayak kadang jijik, kadang kayak ini gila ya gitu, sampai ada yang bertanya gitu. Terus atau enggak ya ada juga sih, nggak banyak memang, tapi ada juga kok yang mengerti gitu. Kadang kan ya tetap ya, maksudnya kalau misalnya aku tuh pernah bawa kondisi si anak-anak yang ABK ini, aku bawa naik angkot umum, belajar naik angkutan umum. Terus pas dulu kan harus rapat-rapat gitu loh, kalau diangkot kan nggak bisa seenak jidat gitu. Jadi aku aturkan, tapi tetap aku minta maaf ke orang lain yang kena yang ada di situ gitu. Yang mengerti, ada juga yang langsung turun dari angkot gitu. Nah itu sih yang maksudnya itu juga yang jadi salah satu. Sedih gak sih? Banget. Kadang suka pengen emosi juga ya kalau misalnya udah yang respon-respon yang itu kan kayak jadi gemes deh kamu gitu sebenarnya. PR kita semua. Nah itu yang jadi salah satu PR juga buat aku, biar juga banyak orang yang sebenarnya nggak mau mengajari tapi nggak mau menggurui, jadi kita belajar sama-sama lah gitu. Di dunia ini tuh nggak hanya kita, justru ada juga teman-teman anak-anak yang spesial gitu sih. Jadi biar lebih banyak yang aware. Kayak misalnya autis sekarang tuh menurut aku orang udah cukup mengerti autis tuh bukan jokes. Dulu kan apa-apa ya autis aja ya
autis deh gitu. Nah, saya sempat marah banget itu. Iya, dari situ kan sebenarnya juga banyak yang akhirnya speak up kan, kayak autis tuh bukan, it's not a joke. Iya, it's not a joke. Sampai saya pasang stikernya di mobil, saking keselnya itu. Padahal saya nggak punya anak autis, cuman saya kesel banget begitu. Dan aku pun kayak gitu, kayak misalnya even ada juga kok kayak teman-teman aku yang bahkan satu fakultas gitu, kadang juga itu jadi bercandaan gitu. Karena kan nggak semuanya passionnya di ABK gitu, even though kita belajar kan sebenarnya gitu. Nah, ya aku juga kalau misalnya itu nggak boleh, aku selalu kayak itu bukan hal yang untuk kita bukan untuk ketawaan ya gitu, bukan untuk itu. Nah, dari situ kan orang juga belajar, mungkin paham, oh autis itu sekarang ini. Nah, PR lainnya adalah ya mengenalkan yang lainnya gitu, menurut aku Down syndrome apa gitu. Karena ya sekarang orang udah mulai cukup aware lah kalau autis itu bukan mainan kan gitu, bukan bercandaan gitu. Tapi belum paham juga nih sama yang lain. Oh, ada yang lucu karena dulu tuh aku pernah ketemu sama ibu-ibu yang menengah ke bawah gitu. Jadi dia tinggalnya deket pasar basah gitu. Salah satu yang aku jadiin ini juga ya untuk skripsi aku waktu S1. Terus kan aku bertanya sama ya ke semua orang tua, aku nanya tuh gimana maksudnya respon tante bawa anak tante gimana, aku pasti nanya gitu. Terus dia bilang, ih kak, dulu aku dipanggil kakak terus sama si ibu, ih kak di daerah sini mah nggak ada yang tahu, cuma taunya tante teh selingkuh sama orang Cina katanya gitu. Jadi karena anaknya kan Down syndrome ya waktu itu, jadi dipikirnya si ibu itu selingkuh sama orang Cina, jadi dia nggak merasa tuh terbebani dengan, iya anaknya aneh, anaknya Down syndrome gitu, enggak. Tapi cuma dibilang, ih ibu selingkuh sama orang Cina. Terus respon ibu ketawa-ketawa aja, kata ibu. Padahal enggak kan? Iya. Padahal kan memang Down syndrome tuh ya itu memang punya keunikan tersendiri gitu. Jadi ya nggak taunya tuh ya seperti itu gitu. Dan banyak juga yang ikutan volunteer gitu sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya itu tuh apa. Jadi kayak mungkin ya aku ngeliatnya kayak trennya lagi jadi volunteer ABK nih, jadi beberapa orang ada yang ikut, nyatanya dia kurang paham juga gitu. Jadi ya saya merasakan itu. Ya soalnya ada juga tuh yang ketemu sama aku dia sampai akhirnya hubungin aku terus nanya Down syndrome itu yang kayak apa. Di saat kita ketemuan di acara volunteer Down syndrome, hari Down syndrome yang di Gedung Sate. Terus aku kayak, Down syndrome itu acara yang tadi kita ketemu gitu. Jadi kayak berarti saya salah memilih volunteer, aduh siapa itu namanya, sebutkan. gitu, jadi maksudnya ya itu jadi panggilan juga ya, jadi keresahan juga, jadi PR buat aku pribadi gitu untuk sama-sama belajar lah kita gitu. Oke, sekarang saya pengen tanya nih sama Anggi. Pesan untuk orang tua? Kayak yang aku udah bilang di awal itu kan, jadi orang tua hadiah ya dari Tuhan sepanjang keturunan kita ada gitu. Jadi selalu tanamkan kebaikan gitu, sekecil apapun itu tuh membekas. Mungkin sebenarnya ada yang bilang, ih anak kecil mah nggak akan ngerti. Aku ngerti, aku dikasih tahu sama ibu aku waktu TK. Meskipun aku nggak tahu itu namanya autis ya gitu, tapi maksudnya hal-hal yang kayak gitu ya kayaknya kalau dulu ibu aku nggak kayak gitu, aku mungkin nggak juga terjun di dunia ini. Saya suka nggak seneng juga misalnya ada anak kecil berbuat kesalahan lalu ibunya bilang, lala biarin anak kecil, justru masih kecil, betul, masih bisa diajarin. Ya, betul. Ntar udah gede nggak bisa diajarin lagi loh bu, nyesel loh gitu. Cuman ya itulah mungkin itu a part of budaya kita ya. Adalah anak kecil, padahal mereka juga punya apa ya, cara berpikir yang luar biasa loh. Kadang-kadang nggak terbayangkan sama kita gitu kan. Ya untuk para orang tua coba tolong dengarkan, ini anak muda. Ini nggak menggurui om tante siapapun, aku nggak, cuma ini sharing aja gitu. Ada yang mau follow IG-nya Anggi silahkan. boleh IG aku @Anggi Cornelia ANGGIE Anggi Cornelia. Oh iya, aku sudah follow. Saya mau bacakan satu quotation dari Maya Angelou. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Yang kira-kira artinya, lakukan yang terbaik yang kita bisa sampai kita tahu lebih baik. Kemudian ketika kita sudah tahu lebih baik, lakukan lagi yang lebih baik. Begitu. Oh ya, saya ingatkan untuk para sahabat Mona dan Reni untuk follow juga IG kita, jangan follow IG-nya Anggi aja.
@tempatbercerita_Mona Reni. Lalu kalau ada yang mau menghubungi kita untuk cerita untuk apalah, untuk bertukar pikiran untuk apapun, untuk masukan-masukannya juga kami bisa dikontak di WA 0813 2035 0013. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Tempat Bercerita Mona dan Reni. Lalu jangan lupa loncengnya dinyalain biar ada notifikasi setiap kita tayang. Kita tayang hadir di YouTube channel ini tiap hari Sabtu jam 5 sore. Anggi, makasih banget ya. Terima kasih juga. Kamu harus menjaga itu passionnya. Jarang-jarang nih anak muda seperti Anggi. Tetap semangat, jangan lelah berbuat baik. Amin. Salam buat keluarga dan sehat selalu. Ya, tentu juga Ya. sehat-sehat semua yang di rumah juga harus selalu sehat. Terima kasih. Sampai jumpa.